Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dosen Zulfadli Linga SSOSI MC selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, sebelum itu perkenalkanlah terlebih dahulu anggota kelompok kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Dina Rahmayani Zebua, saya sendiri sebagai moderator. Dan yang kedua ada Indah Mutiasari sebagai presentator pertama dan Ainun Nada sebagai presentator kedua. Sehubungan dari itu, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Arah dan Pendekatan BK. Nah, sebelum itu, pendekatan merupakan cara atau metode dalam membina, membantu individu dalam menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Dengan kata lain, pendekatan dalam bimbingan konseling ditujukan agar dapat mendekati klien ataupun konseli dalam mencari tahu masalah yang terjadi pada dirinya. Adapun dalam pelaksanaannya, bimbingan dan konseling pada umumnya dengan bimbingan konseling Islami pada dasarnya memiliki pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan pada bimbingan konseling Islam lebih kepada nasihat dan penyuluhan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan bimbingan dan konseling pada umumnya merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan hubungan yang bersifat pribadi dan memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi yang berpegang kepada nilai-nilai budaya dan sosio. Nah, untuk mengetahui apa saja arah dan pendekatan yang ada dalam BK, berikut akan dijelaskan oleh presentator pertama kita, yaitu Indah Mutiasari. Kepada Indah Mutiasari saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Suatu pendekatan berkaitan dengan landasan personal, sosiologis, dan filosofis. Setidaknya ada 5 kriteria pendekatan yang baik, yaitu 1. Jelas, artinya dapat dipahami dan tidak mengandung kontradiksi. 2. Komprehensif, yang dapat menjelaskan fenomena secara keseluruhan. 3. Eksplisit, yang berarti bahwa setiap penjelasan didukung oleh bukti-bukti pendukung. 4. Hemat, artinya data dijelaskan secara sederhana dan jelas. 5. Dapat memberikan penelitian yang bermanfaat. Pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling adalah 1. Pendekatan fisioanalisis. Teori fisioanalisis merupakan teori yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Menurut Will 2013, pengertian fisioanalisis meliputi 3 aspek sebagai metode penelitian psikis, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, serta sebagai teori kepribadian. 2. Pendekatan eksistensial humanistis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mempercayai bahwa individu memiliki potensi yang memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. 3. Pendekatan client-centered merupakan pendekatan yang dikenalkan oleh Carl and Roger untuk diaplikasikan pada individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. 4. Pendekatan Gestalt. Pendekatan ini merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensi manusia dan fenomenologi sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien baik dan mengaitkannya dengan bagian-bagian kepribadian masa lalu yang terpecah. 5. Pendekatan behavioristik atau terapi tingkah laku. Menurut Namora Lumangolubis,
Aspek penting dari pendekatan ini adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. 6. Pendekatan remedial. Pendekatan ini diarahkan kepada individu yang mengalami penurunan, memiliki kelemahan dan kekurangan. 8. Pendekatan preventif, yakni pendekatan yang diarahkan agar dapat mengantisipasi masalah-masalah umum individu dalam mencegah masalah kepada individu. 9. Pendekatan perkembangan. Menurut Ahmad Yuntika, pendekatan ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada semua individu yang tidak hanya ditunjukkan dalam menghadapi masalah individu. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan kunci yang membimbing tingkah laku anak. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan konstruktivisme yang menjelaskan bahwa anak secara aktif menciptakan atau mengkreasi pengetahuan, artinya anak tidak pasif menerima pengetahuan dari lingkungannya. 11. Pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan melalui tingkah laku dalam kondisi belajar dengan lingkungannya. 12. Pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, konselor berperan aktif dalam menggunakan waktunya pada hubungannya dengan siswa yang mengalami masalah. Pendekatan developmental. Pendekatan ini memusatkan diri kepada anak-anak yang normal dan kepada usaha-usaha penciptaan suasana belajar yang efektif, sehat, dan segar. Pendekatan dalam konseling keluarga. Tujuan dasar pendekatan ini adalah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. 15. Pendekatan rasional emotif, yakni pendekatan yang mempercayai bahwa manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional, juga memiliki kecenderungan berbuat curang. 16. Pendekatan fitrah, yakni memberi bantuan kepada individu dalam menemukan fitrahnya sehingga dapat selalu dekat dengan Sang Pencipta. 17. Pendekatan saintifik atau ilmiah. Menurut Bimo Walgito, pendekatan ini berdasarkan atas hasil wawancara, hasil penelitian, prestasi belajar, hasil tes, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Indah Mulyasari atas penjelasannya. Selanjutnya, agar melengkapi pengetahuan kita tentang arah dan pendekatan BK, berikut akan dijelaskan oleh Ainunada. Kepada Ainunada, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Secara umum, pendekatan bimbingan konseling Islam terbagi menjadi 3 kelompok besar pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif ini bermakna mengundang atau mengajak orang untuk berpartisipasi penuh dalam proses konseling dengan berpedoman Al-Quran dan hadis. Dalam pendekatan ini, peran konselor lebih besar daripada peran dibandingkan konseling, karena pendekatan ini berpandangan bahwa tempat utama dalam konseling adalah konselor yang selalu aktif dibandingkan dengan konseli dalam proses konseling. Dan yang kedua, pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif menyatakan bahwa hubungan manusia yang positif dapat membantu orang berkembang. Model ini menekankan upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan konseling Islam yang bertujuan untuk membantu orang secara realistis mencapai integrasi pribadi dan harga diri. Dan yang ketiga, pendekatan elektik. Munculnya pendekatan elektik ini sebagai pencegah antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Jika pendekatan direktif mengatakan bahwa konselor adalah pusat proses konseling, sedangkan pendekatan non-direktif mengatakan bahwa konseli adalah pusat proses konseling. Maka, pendekatan elektrik dengan berada di tengah-tengah keduanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam proses konseling, terkadang orang yang menerima
Konseling menjadi pusat proses konseling dan terkadang konselor dapat menjadi objek pusat dari proses konseling. Selanjutnya, C. Arah bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan konseling merupakan usaha dalam membantu individu dalam pengembangan hidup pribadi, sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan untuk memfasilitasi perkembangan individu dalam pendidikan adalah siswa itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok sesuai kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan dan kondisi dan peluang yang dimiliki. Adapun arah pelayanan bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu ini diarahkan agar setiap individu memiliki kematangan dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kematangan dalam hubungan pertemanan, serta peranannya sebagai pria atau wanita. Dan yang kedua, kompetensi umum meliputi yang pertama, menulis, membaca, berbicara, berhitung. Yang kedua, berpikir, kreatif dan produktif, serta kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, kreatif, ekspresif, interaksi sosial, dan memahami diri sendiri, nilai dan norma. Kompetensi khusus meliputi bakat, minat, sosial, bahasa, ilmu pengetahuan, keterampilan, olahraga, dan teknologi. Yang ketiga, materi bimbingan dan konseling meliputi sinkronasi dari tugas perkembangan siswa yang dirumuskan dalam kompetensi di bidang bimbingan, jenis-jenis layanan dan layanan pendukung, serta pendidikan budi pekerti yang mengarah pada pemahaman diri, pembangunan diri, dan arah karir. Dan yang keempat, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling diarahkan pada orientasi memahami lingkungan, informasi menerima dan memahami berbagai informasi, penempatan dan penyaluran yang tepat, pembelajaran atau pengembangan sikap dan kebiasaan belajar. Konseling perorangan atau layanan langsung tatap muka. Adapun arah pengembangan bimbingan dan konseling Islam adalah tercapainya standar profesi, indikator profesionalisme, merupakan kompetensi konselor memiliki kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan yang kuat. Profesionalisasi bimbingan dan konseling bertujuan untuk membangun komitmen kerangka kerja kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat. Kepada Ainunada, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya membuka sesi pertanyaan yang mana kalian bisa menyanggah, memberikan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terkait judul makalah kami, yakni arah dan pendekatan BK, yang mana diskusi ini akan dilaksanakan di grup WhatsApp kita, grup bimbingan dan konseling. Baiklah, demikian presentasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan kita akan bertemu kembali di grup WhatsApp. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.